Shalom, perkenalkan nama saya Jonathan Glenn Arthur Tolomalo, NIM 2314201129, kelas A4 Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem panca indera untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Nars Vandri Kalo SK Pinkas. Sistem panca indera manusia pada umumnya mempunyai 5 panca indera yang sangat berfungsi dalam merespon rangsangan. Panca indera yang berfungsi baik untuk memudahkan tubuh kita untuk memberikan respon yang sesuai dengan keinginan dan insting. Maka dari itu, panca indera ini bisa dikatakan sebagai organ tubuh manusia yang dapat menghubungkan otak dengan anggota tubuh lainnya. Anggota tubuh manusia akan memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh otak. 1. Indera penglihat, mata. Mata ini berada di bagian wajah manusia yang letaknya di bawah dahi serta ada kanan dan kiri hidung. Mata ini sangat diperlukan untuk manusia dalam mengirim rangsangan untuk dikirim ke otak. Rangsangan itu berasal dari apa yang kita lihat. Fungsi mata. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi mata adalah untuk melihat. Tetapi, jika dibahas lebih dalam, maka fungsi mata cukup banyak. Berikut ini fungsi mata selain untuk melihat. 1. Memusatkan perhatian pada suatu objek. Ketika melihat objek yang dekat atau jauh, maka dibutuhkan penglihatan yang jelas, supaya dapat mempresentasikan objek apa yang sedang dilihat. 2. Menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan karena cahaya yang masuk secara berlebihan dapat merusak mata. Selain itu, penyesuaian cahaya pada mata dapat digunakan untuk melihat waktu, apakah masih pagi, siang, sore, atau malam. 3. Dapat digunakan sebagai media komunikasi. Contact Eyes, mungkin kamu pernah mendengar istilah itu. Contact Eye biasa dikatakan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan melalui mata. Struktur mata. 1. Sklera. Sklera adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Sklera ini tersusun dari jaringan yang diikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Sklera ini bisa dikatakan sebagai bagian mata yang tidak tembus terhadap cahaya. 2. Kroid. Kroid adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada mata, khususnya bagian mata retina. Kroid ini warnanya gelap karena berfungsi untuk melindungi bola mata dari berbagai macam gangguan, seperti cahaya yang berlebihan. 3. Retina. Retina adalah bagian mata yang berupa lapisan yang sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Seluruh bagian yang ada di retina mempunyai hubungan dengan sel-sel saraf yang serabutnya dapat menyusun urat-urat saraf optik yang berbentuknya memanjang sampai dengan bagian mata. 4. Lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Bagian mata yang satu ini berfungsi untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Lensa memiliki jaringan yang lentur dan transparan. Jika kamu pengguna kacamata, maka sudah dipastikan bahwa kondisi mata kamu rabun jauh atau rabun dekat. 5. Iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pupil adalah suatu otot-otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau tertutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. 6. Makula. Makula adalah bagian mata yang di tengahnya berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas. Selain itu, makula juga berfungsi sebagai penerima cahaya. 7. Kornea. Kornea adalah bagian mata yang berbentuk jaringan seperti kubu transparan. Selain itu, kornea berfungsi sebagai pembentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya yang datang dari luar. 2. Indera pendengar atau telinga.
Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Fungsi telinga: 1. Mendengarkan bunyi. Berfungsi untuk mendengarkan dan mengenali bunyi-bunyian. Adapun bunyi yang mampu didengarkan oleh manusia sekitaran 20 horizontal sampai dengan 20 horizontal. Jika kita mendengarkan bunyi lebih dari 20 horizontal, maka gendang telinga akan pecah. 2. Keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima dari telinga dan dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Berkat fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Struktur telinga. Struktur telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. 1. Bagian luar. Bagian luar telinga adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Pada bagian tengah ini terdapat 2 organ telinga, yaitu aurekil dan liang telinga. Kedua organ ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi satu sama lain saling berkaitan. Aurekil mempunyai fungsi untuk menerima dan merespon bunyi-bunyian yang ada di lingkungan. Bentuk dari aurekil ini adalah tidak teratur, dan di organ aurekil ini terdapat tulang rawan dan jaringan fibrus. Bagian tengah. Bagian tengah telinga adalah bagian yang berupa buli kecil yang terkandung udara dan di dalamnya adalah saluran eustachio. Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke bagian telinga bagian dalam. Getaran bunyi tersebut dihubungkan dengan varing reseptor yang ada di telinga. Bukan hanya itu, bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, neurus, tulang landasan, incus, dan tulang senggurgirdi, stapes. Tulang martil dan tulang landasan bergerak sebagai satu tulang karena kedua bagian itu terkait oleh ligamentum. 3. Bagian dalam. Bagian dalam telinga merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Labirin membran ini mempunyai 5 bagian utama, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, utriculus, sacculus, rumah siput dan atau koklea, dan ampula. 3. Indra peraba atau kulit. Fungsi kulit. 1. Sebagai tempat untuk mengeluarkan keringat. Selain itu, alat peraba, kulit juga mempunyai fungsi lain dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Fungsi-fungsi tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Sebagai tempat keluarnya air keringat, keringat yang keluar dari kulit merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. Dengan keluarnya keringat, maka suhu panas yang ada di dalam tubuh akan menjadi turun. Keringat memiliki kandungan air dan garam-garaman. Selain itu, keringat mempunyai 2 kelenjar yang dapat membantu proses keluarnya keringat dari kulit. Pertama, kelenjar keringatan ekrin. Kelenjar ini berada di seluruh permukaan tubuh, tetapi biasanya paling banyak ada di bagian telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. 2. Sebagai tempat penimbun lemak. 3. Sebagai pengatur suhu tubuh. 4. Tempat terbentuknya vitamin D. Struktur kulit. Pertama, epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan corneum dan lapisan malphagi. Lapisan corneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan biasanya terkelupas. Kemudian digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Sementara itu, lapisan malphagi adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Selain itu, di lapisan malphagi terdapat kandungan pigmen melamin yang dapat memberikan warna pada kulit. Dengan kata lain, warna kulit manusia tergantung pada kandungan melanin. 2. Dermis. Lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat,
dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat ini yang menghasilkan banyak keringat. Bahkan, setiap harinya keringat yang dikeluarkan bisa mencapai 2000 ml. 3. Hipodermis. Lapisan paling dalam kulit manusia disebut dengan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Lemak yang terkandung pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh dan melindungi tubuh dari berbagai macam benturan. 4. Indera pencium atau hidung. Fungsi hidung: 1. Sebagai alat pernapasan, 2. Mencium bau, 3. Menyaring udara. Struktur hidung. Struktur hidung dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rongga hidung bagian dalam dan rongga hidung bagian atas. Rongga hidung bagian dalam. Rongga hidung bagian dalam mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Sekat itu dibagi menjadi 2 bagian, kanan dan kiri. Rongga hidung bagian dalam juga terbagi menjadi 3 letak, yaitu rongga hidung bagian atas, rongga hidung bagian bawah, dan sisi hidung. Pada bagian atas dilapisi dengan lempeng tipis, sedangkan pada bagian bawah dilapisi dengan langit-langit hidung. Untuk sisi hidung dilapisi dengan karang hidung. 2. Rongga bagian atas. Rongga hidung di bagian atas mempunyai fungsi utama, yaitu mencium bebau-bauan. Sesingkatnya, bebau-bauan yang dicium kemudian akan diterima oleh lendir pembau mempunyai reseptor. Dari lendir pembau akan dilanjutkan ke gelembung pembau. Disinilah bau-bauan akan dapat diterima dan direspon oleh otak. 5. Indera pengecap atau lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut atau lebih tepatnya berada di bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan-kumpulan otot. Fungsi lidah: 1. Sebagai perasa, 2. Membolak-balik makanan. Struktur lidah. Reseptor khusus ini sangat berhubung dengan rangsangan-rangsangan kimia. Pada reseptor ini, permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium, dan di dalam reseptor khusus terkandung kelenjar lendir dan tunas pengecap. Tunas pengecap pada lidah bisa mencapai 10.000 banyak, bukan? Tunas pengecap yang ada di lidah terbentuk dari kelompok-kelompok sel sensorik yang dimana ada tonjolan atau papila. Tonjolan ini terletak pada bagian permukaan atas. Tonjolan-tonjolan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu bentuk benang, circumvallata, bentuk dataran, foliata, dan bentuk jamur, fungiformis. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Sulawesi Utara. Menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan.